Oke, tidak terasa sudah sekitar 60 menit kita berbincang-bincang. Saat sekarang di 20.30. Nah, kita lanjutkan. Ya. Sudah sampai tadi di Bukit Zaitun, sekarang kita di mana nih? Oh, ini masih di sekitar. Oh, oke. Ini kalau yang di kalender itu ada hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Ini di sini ya, Bro Ya, Michael ya? betul. Ini tempatnya di sini. Oke, Betul, Ya, oke. betul. tempatnya di sini. Ini masih dalam kawasan Bukit Zaitun. Ya, ya. Dalam kawasan Bukit Zaitun ini ada beberapa kapel ya. Kapel Oke. kenaikan Tuhan Yesus, dan dipercaya juga bahwa Tuhan Yesus naik dari tempat ini. Di sini ada di sebelah kanan tadi itu ada tapak kakinya. Di dalam kapel ini ya, Ya. Chapel of Iya, Ascension. yang di kotak sebelah Yang di kanan kotak itu ini. ya. Ya, Ini itu masih dalam kawasan. bisa bikin foto bagus juga sambil tangannya pegang batu tempat di mana Yesus kakinya ada di sana sebelum naik ke surga, dan sambil melihat kamera bisa foto karena bagus di sini. Cahayanya dari kanan ya, dari Ya. pintu. Jadi selalu bagus buat foto. Oke. Ya, ini masih di Bukit Zaitun. Jadi ada beberapa tempat tadi seperti Ian sampaikan. Yang biasanya kemudian kita kunjungi adalah Gereja Bapa Kami dan juga Kapel Tuhan Yesus Menangis. Tetapi nggak selalu kita juga bisa ke tempat ini ya. Kalau Kapel Tuhan Yesus Menangis atau dalam bahasa Latin namanya Dominus Flevit. Bagus sekali buat bikin foto. Tetapi mungkin kalau foto dengan orang di sini agak sulit karena backlight ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, mau foto pemandangan dari kota Yerusalem, khususnya dengan monumen yang sangat terkenal yaitu Masjid Dome of the Rock yang kubahnya berwarna emas, itu bikin foto dari sini bagus sekali memang. Kalau kita mau foto sebagai background untuk ada kitanya di sana, ya kita harus fotonya dari luar pasti ya. Kalau ini fotonya dari dalam, memang uniknya begini, bisa bikin foto di belakangnya terang dan di depannya ada seperti frame-nya gitu ya, seperti frame-nya. Jadi menarik. Oke. Dominus Flevit. Dari Dominus Flevit, Flevit, yes. tadi saya melihat sekilas ada Gereja Bapak Kami ya, kalau saya lihat di slide yang berikutnya ya. Ini Ya, ya, Church of nah ini Pastor. ya, Oke. betul. Ya. Ya, ini salah satu spot Instagramable juga ini di sini. Selain kita mendengarkan kisahnya di sini, dan kalau saya banyak foto-foto juga di sini ya. Menarik, ini menarik. Ini mengambil foto Bro Ian juga? Iya, ini saya ngambil Ini fotonya. ya? Oke. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang kalau foto nggak lihat kamera, Bro Heri. Oh iya, itu suatu Lihatnya ke teknik. tempat lain semua. Itu teknik. Itu teknik juga. Kalau untuk mau jadi foto-foto Instagramable, kita kayak foto-foto candid. Gitu. Iya, candid foto. Jadi jangan lihat kamera. Kalau lihat kamera tuh kaku gitu kan. Jadi harus lihat posisi yang lain. Kalau lihat kamera pas foto ya nih ya, pas foto ya. Pas foto. Foto visa ya. Tapi jangan ngelirik. Kalau untuk foto itu bukan ngelirik, tapi ngelihat yang lain. Langsung satu tatapan muka aja. Kalau ngelirik kelihatan sekali. Oke, nah itu tips yang sangat menarik ini. Tapi sebelum ini saya masih ingat di Church of Paternoster atau Gereja Bapak Kami ini, saya ingat ada juga sumbangan dari Stella Quarta ya, Bro Michael ya? Ya betul, dari 2007 ya kita waktu itu donate doa Bapak Kami dalam bahasa Jawa. Jadi Bapak Ibu kalau ke sana bisa lihat ada doa Bapak Kami dalam berbagai bahasa. Sekarang ini banyak sekali bahasa dari Indonesia ya. Dimulai dengan bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Batak, kemudian kita yang ketiga bahasa Jawa. Setelah itu ada bahasa Sunda, ada bahasa Biak, ada bahasa Toraja, ada bahasa Palembang. Kalau gereja tidak membatasi bahasa dari Indonesia cukup, jangan-jangan seluruh gereja Bapak Kami penuh dengan doa Bapak Kami dari seluruh bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasanya banyak sekali. Tapi mereka bilang sudah cukup dari Indonesia ya. Ya. Sudah banyak wakilnya. Kasih kesempatan yang lain. Ini udah gereja yang lokasi yang lain lagi nih ya? Masih di Bukit Zaitun, ya. Masih di Bukit Zaitun, tetapi di kaki Bukit Zaitun. Biasanya setelah kita kunjungan ke 3 gereja yang tadi, ada Kapel Kenaikan, Gereja Bapak Kami, dan Kapel Tuhan Yesus Menangis. Maka sambil kita jalan turun, kita akan sampai di satu tempat yang sangat bagus gereja ini, namanya Gereja Getsemani atau Gereja Segala Bangsa biasa disebut ya. Ini tempat Tuhan Yesus berdoa waktu Kamis malam.
Ya, sangat Ya, Instagramable ya, apalagi kalau dari depan ya. dari Foto depan di ya. sini. Dari depan ada posisi yang lain lagi yang bisa kita ambil satu full gerejanya. Cuman saya cari-cari fotonya belum ketemu. Ya, kurang lebih Ya, dari seperti sini, ini ya. dari posisi ini. Kalau kita biasanya kita nunggu bus itu di posisi ini, kita bisa foto-foto sedikit. Baru bus itu datang. Secara full gerejanya bisa terambil nih ya, seperti sekarang ini ya. Megah Betul, Ya, sekali nih ya. betul. Megah sekali. Dan bagusnya handphone sekarang kan bisa wide ya, bisa sangat wide. Itu kita kalau pakai kamera mesti pakai lensa yang sangat lebar, tetapi di handphone sekarang sudah difasilitasi begitu. Ya, ya terus ini di ada sini iklan. bisa bikin foto ini ya, foto dengan pohon zaitun yang tertua yang ada di Yerusalem mungkin ya. Jadi Di sebelah kanan iya, atas ini, cuma nggak kelihatan ya. tuh yang tertutup Ini tulisan iklan Getsemani itu pohon zaitun ya. pohon zaitun. Ini iklan Pohon zaitun. apa? Iklan air kemasan. Bukan ya? ini ini iseng ini sebenarnya iseng ini. Iseng aja. Iya, Lagi iya. nunggu. Ini kalau nggak salah waktu itu lagi nunggu bus gitu. Lagi nunggu bus lalu ya anak-anak muda di sana dan juga bercanda-canda lah juga foto-foto. Iya, iya. Kita lanjut. Nah, ini Bukit Sion. Oke. Nah, Ya, ini masih di kota Yerusalem, kita sekarang ada di Bukit Sion. Ya, di tempat ini juga ada beberapa spot yang bagus tentunya buat kita bisa buat foto yang baik di sini. oke. Ya, ini gereja namanya Dormition Abbey, ya tempat Bunda Maria tertidur. Kalau kita turun ke bagian bawah dari gereja ada krib di sana dan ada patung Bunda Maria yang tertidur di sana. Ya, ini lokasinya ada di Bukit Sion. Kalau kita naik sedikit ya ke atas dari satu Atap tempat ya. namanya Kubur Raja Daud, itu kita bisa bikin foto juga yang bagus. Ya, dari Iya, saya tempat pernah ini. bikin foto di sini sebelah kanan atas itu. Foto Ya. grup di situ bagus sekali dan foto Itu harus perorangan. naik ke atas ya. Harus Iya, naik ke atas lagi. Ya. Betul. Ya, kita kadang-kadang nggak selalu punya waktu, itu masalahnya ya. Jadi Iya, betul. moga-moga malam ini dengan begitu banyak tempat yang mungkin kita sampaikan, ya next time bisa punya ide lah ya untuk bisa melihat tempat-tempat yang berbeda gitu. Ya, ini masih di Bukit Sion, kita ada di ruang perjamuan terakhir. Ini juga bagus buat bikin foto. Ya, karena itu tadi, kalau kita mau bikin foto dan kita bisa punya cahaya-cahaya yang masuk dari pintu, seperti ada yang di foto sebelah kiri, itu kita bisa dapat satu pencahayaan yang menarik gitu untuk kita bikin foto di dalam, karena interiornya menarik. Gereja ini dulu ini gereja ya, tetapi sekarang tidak lagi gereja. Ini juga dibangun waktu tentara Crusaders datang di tempat ini. Menarik di dalamnya. Ya. Oh, oke, ini makam Raja Daud ya. Makam Raja Daud persis ini ada di bawahnya ruangan yang tadi. Jadi satu bangunan yang sama dari zaman tentara Crusaders atau tentara pejuang salib. Waktu itu mereka bangun gereja, di atasnya persis di atasnya makam Raja Daud ini. Jadi sampai hari ini makam Raja Daud ini adalah boleh dikatakan tempat paling kudus nomor 2 setelah tembok keratapan yang ada di Yerusalem. Yahudi, ya. Oke. Ya, untuk orang Yahudi, betul. Ya. Oke. Nah, dari makam Raja Daud kita akan ke tempat Kolam yang Bethesda. Ya, ini juga bagus buat foto ya. Biasa kita pagi-pagi datang di sini atau masih terang, bisa buat foto dengan background. Semua ini adalah peninggalan gereja-gereja baik dari abad ke-4 ataupun dari zaman tentara Crusaders abad ke-11. Oke, jadi kalau nggak di abad ke-4 sekitar ya mungkin kalau Crusader 300 sekian ya. Kalau Crusaders di 10 sekian lah, abad ke-11 biasa kita bilang. 1000 tahunan ya kira-kira ya kalau yang betul. gitu, sudah 1000 tahun. Bahkan gereja yang di kanan bawah itu sudah 1000 tahun masih berdiri sampai hari ini. Oke. Itu yang akustiknya bagus itu ya? Seingat saya. Betul Bro Heri. Ya, biasa kita suka nyanyi ya di dalam. Iya. Oke, nah ini sebuah tempat yang tentu saja pasti tidak akan terlewatkan ya, Via Dolorosa ya. Betul Bro Heri. Ya, ini banyak perjalanan. Coba di sini memang banyak, kalau untuk spot foto dari bawah perjalanan sampai atas memang di sini fokus kalau untuk
Jalan Salib ya, fokus untuk Jalan Salib kalau untuk peziarah. Jadi biasanya yang foto itu kita ada rekanan atau teman tukang fotografer, ada rekanan fotografer untuk foto-foto yang Jalan Salib. Ya, kadang-kadang kita juga bantu, biasanya tour leader bantu untuk video gitu. Ya setelah Via Dolorosa atau setelah Jalan Salib bisa lah untuk foto-fotonya gitu. Jadi peserta bisa kusuk ya, konsentrasi. Ya betul. Betul. Oke. Ya bisa punya kesempatan bikin foto Instagramable dengan memanggul salib. Kalau ya betul. Via Dolorosa, ya. Kemudian juga dengan tulisan-tulisan tadi ya, ada tulisan-tulisan Via Dolorosa karena tentunya tempat yang sangat spesial. Kita di tempat berikut, ini namanya Garden Tomb ya. Jadi ini ada satu taman masih di kota Yerusalem di mana di sini beberapa gereja itu kemudian mempercayainya sebagai makam Yesus gitu. Ya. Jadi bagus sekali tamannya dan bisa punya gambaran yang baik sebetulnya bagaimana makam Yesus pada saat itu. Karena kalau kita pergi ke Golgota sekarang ini ya, yang ada gereja kubur kudus itu sudah jadi gereja begitu. Tetapi di tempat ini paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran yang baik bagaimana bentuk makam Yesus pada masa itu. Ya biasanya kalau grup yang Kristen itu kita ada ibadah di tempat ini. Tapi kalau grup yang dari gereja Katolik biasanya kita nggak pergi ke sini ya, kita pergi ke Golgota begitu. Golgota, Holy Sepulchre ya. Holy Sepulchre betul. Ya. Itu yang foto pojok kanan bawah itu nggak kalah sama posenya Bro Ian juga tuh. Wah iya itu. Iya itu. Bisa jadi ide juga ini. Iya itu rasanya dia ingin difoto dengan gaya Yesus bangkit sepertinya ya. Baik. Ini lokasinya masih di Yerusalem ya? Yang mau ya masih Muria, ini ya? di Bukit Muria betul ya. Di Bukit Muria ini juga bagus ya, kita bisa foto persis dari lokasi ini dengan background kompleks Bait Allah 2000 tahun yang lalu di mana sekarang berdiri kalau kubah yang hitam itu adalah Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Muslim mereka umroh dan pergi ke Yerusalem dan mereka bisa ya sekarang ini tidak masalah. Kunjungan utamanya adalah di tempat ini tentunya. Pergi ke Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock. Ya, ini bagus sekali pemandangan sisi selatan dari kompleks Bait Allah ya. Kemudian juga kita bisa lihat ini jalan sedikit masuk sini ya. Jalan sedikit betul. Ini tembok barat ya. Tembok barat Bait Allah ya. Ini satu-satunya sisa lokasi yang open air yang bisa didatangi dengan tidak sulit begitu karena dibuat rata sekarang ini ya, jadi orang-orang Yahudi mereka tentunya datang ke tempat ini, mereka berdoa ya, tidak pernah berhenti selama 24 jam, selalu ada orang yang berdoa di tempat ini ya, dan bisa bikin foto bagus banget karena bisa foto dengan background tembok ratapannya sendiri, kemudian bisa bikin foto dengan background orang-orang Yahudi yang sedang berdoa. Dan mereka kan berdoa dengan pakaian seperti yang gambar kanan bawah. Jadi menarik sekali. Dan umumnya ketika mereka berdoa dan kita buat foto, selama ini saya merasa mereka tidak keberatan gitu ya. Selama kita jangan terlalu sampai mungkin mengganggu, menempel-nempel begitu. Karena mereka pun kalau mau berdoa mereka sudah, kalau mungkin saudara-saudara kita yang Islam melakukan wudhu, mereka juga lakukan hal yang sama ya. Jadi biasanya mereka juga cukup jaga begitu. Dan pria dan wanita dipisah di sini. Jadi, lokasinya satu kiri satu lokasinya kanan berbeda. Ya. Yang ibu-ibu bisa di tempat ibu-ibu. Saya belum pernah ke sana ke tempat yang ibu-ibu, tetapi memang tempat yang pria lebih lebar. Lebih lebar lokasinya. Ya. Nah, ini kayak pasar lagi nih kayaknya ya. Betul, ini salah satu pasar terkenal sekali di Yerusalem namanya Mahane Yehuda ya. Jadi ini pasarnya orang-orang Yahudi Ortodoks sebetulnya. Dan pasti sangat menarik karena kalau menurut saya ketika kita pergi kemanapun kita bisa punya kesempatan datang di pasar, itu selalu jadi spot yang sangat menarik buat foto. Ya. Ya, sangat warna-warni. Kemudian juga
ramai, ya bisa menunjukkan suasana yang ramai, dan juga barang-barangnya biasanya unik-unik. Jadi kalau kita buat foto tuh keren banget memang. Ya sayangnya kita nggak selalu ya kalau kita Nggak pergi selalu. ke, Ya, ya betul. kesempatan pergi ke pasar-pasar seperti Karena ini. kalau udah grup dibawa ke sini eh, mencar-mencar ya, Hilang semua ya nih. Oh, hilang. 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 Iya. Oke, dari pasar Mahane Yehuda, lalu ini The Clock Tower. Ya, ini kita udah sampai, kita udah keluar dari kota Yerusalem nih. Kita sampai di kota Yope namanya atau Java ya. Ini lokasinya dekat dengan Tel Aviv. Dan kota ini punya peninggalan dari zaman Turki yang cukup banyak di sini. Salah satunya adalah Clock Tower ini, Oke. ya, menara jam yang ada di kota Java. Ini kalau kita punya kesempatan datang ke Java, biasanya tidak sulit kita bisa bikin foto di dekat menara ini ya. Tetapi umumnya kita akan pergi ke satu gereja namanya gereja Saint Peter yang ada di kota Java. Di situ juga bisa bikin pemandangan foto yang bagus ke arah kota Tel Aviv dari kota Java ini. Oke. Ya, nah ini kita ada satu taman ya. Ya, ini kita udah ke arah utara ya. Kita udah meninggalkan daerah Yerusalem ke arah utara dan kita sampai di kota Haifa namanya. Di situ ada satu taman yang bagus sekali. Ya, yang menarik, yang mendesain taman ini arsiteknya dari Iran. Ya, dan ini adalah satu taman agama yang mungkin kita nggak sering dengar di Indonesia, namanya agama Bahai. Ya. Makanya namanya Taman Bahai atau Bahai Garden. Dan di tengah-tengahnya itu ada satu bangunan yang kubahnya emas, itu adalah makam dari nabinya mereka, namanya Al-Bab ya. Jadi bagus sekali pemandangannya dari sini, kita dari atas bukit, kita bisa foto taman yang indah, dan kita bisa foto juga pemandangan kota Haifa dan Laut Tengah begitu. Yang ada di bawah itu. Itu Laut Tengah ya, itu di seberangnya juga ada Libanon ya. Betul. Ya, kita bisa melihat jauh pemandangannya ke seberang negara lain. Ya, 30 km kurang lebih ya dari kota Haifa ini kalau ditarik garis ke Libanon begitu. Ya. Oke. Nah, dari Bahai Garden yang lokasinya di Haifa di utara ya. Oh, ya. Ini salah satu spot juga bisa dengan latar belakang Laut Tengah, Mediterranean Sea. Ini lokasinya berbeda lagi ya sekarang ya? Masih di kota Haifa, di Gunung Karmel, ada satu gereja namanya Stella Maris. Ya, ini juga gereja yang penting karena kalau kita mungkin pernah mendengar ada satu ordo namanya Karmel, itu asalnya juga dari tempat ini. Ya, ada satu gereja Stella Maris, Bunda Maria dari Gunung Karmel. Itu ada patungnya, di mana ada di dalam gereja. Kalau kita datang, kita juga bisa foto di sini, tidak ada larangan. Ya, kita bisa masuk dalam gua juga. Dalam gua Nabi Elia, ya, gua Nabi Elia namanya, di situ juga bisa foto. Dan foto ini yang bagus ini foto di luar gereja ya. Foto di luar gereja, ada satu pintu untuk masuk ke dalam biara, saya kira yang di fotonya di depannya. Ya. Menarik sekali untuk foto-foto ya. Iya, betul. Nah, ini kita sudah ke gereja yang lain lagi, gereja Transfigurasi ya. Betul. Ini kita sudah sampai di Gunung Tabor nih, Bro Heri. Gunung Tabor. Ya, ada gereja yang bagus sekali juga di atas. Ya, ini foto dari drone ya. Iya, ini foto dari drone nih. Ya, kita naik ke atas dengan taksi ya, yang sudah disediakan di sana. Dan di atas, wow, pemandangannya. Bagus sekali. Bisa foto dengan pemandangan lembah Israel, foto dengan latar belakang gereja Transfigurasi yang ada di gambar ini. Ya, ini bagus sekali. Bagian dalamnya juga keren banget. Ada mosaik bagus sekali menceritakan tentang peristiwa Yesus dimuliakan di tempat ini. Yang mosaiknya di Basilika Santo Petrus ada juga ya, Bro Michael ya, yang tentang peristiwa transfigurasi ini ya, mosaik tentang ada yang di Santo Petrus ya ada, tetapi memang dalam gambaran yang berbeda ya Bro Heri ya. Oke. Bagus sekali yang di Saint Peter juga peristiwa transfigurasi ya, ada mosaik yang bagus sekali. Ya, kita udah di kota Nazaret nih Bro Heri sekarang. Oke, ya. Ya.
kita sudah Ya, keluar kota. Ya, betul. Basilika Kabar Sukacita ya. Ini tempat Maria menerima kabar sukacita. Malaikat datang untuk memberitahu bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Ini di luar bagus buat foto, di dalam bagus Bagus buat juga. foto. Ya, ini Terus bisa lokasi foto bagus sekali. ya dengan latar belakang rumah Maria juga bisa di sini. Jadi saya kira bukan hanya sekedar Instagramable ya kalau Ya. kita pergi ke Holy Land ini, tetapi juga bersejarah gitu. Jadi saya kira memang foto-fotonya pasti akan bagus sekali. Bersejarah dan juga terkait dengan peristiwa-peristiwa di Alkitab ya. Betul, betul. Ya, Betul, ya. betul. Sambil menyelam minum air, Semuanya dapat. semua dapat. Ini bagian dari berita gereja kabar gembira. Masih di tapi kompleks yang sama, Bro. kompleks yang Iya, sama, masih ya. di kompleks yang sama. Ada gereja Rumah Yusuf sebetulnya. Jadi Rumah Maria dan Rumah Yusuf itu Tetanggaan. tidak jauh ya, bertetangga lah kita bilang Ya. saat itu. Dan ini di bagian bawah dari gereja Saint Joseph namanya. Ya. Mosaik yang bagus sekali juga. Ini keren banget buat bikin foto di tempat ini ya sebagai background. Oke. Baik, nah kita lihat Ya, sekarang. ini masih di Nazaret, Nazaret, patung Santo oke. Yusuf ya. Ya, ini banyak yang foto di sini. Kita bisa lihat dengkulnya udah banyak dipegang orang juga kan. Jadi banyak juga yang foto-foto di sini. Kalau ini bukan Nazaret Village, bukan ya? Bukan ya? Bukan. Ini masih Itu masih di kompleks. Ya, masih di kompleks gereja kalau kabar gereja yang sukacita. tadi. Kalau dilihat di fotonya tadi, saking seringnya itu mungkin tangannya mengusap itu ya bagian yang di bagian kaki sampai ini ya. Iya, biasa kan orang biasanya kan orang-orang peziarah juga foto itu sambil megang dengkulnya Sambil gitu. megang dengkulnya. Mungkin sehari bisa ribuan orang yang megang gitu. Jadi ini ya. Jadi kalau zaman sekarang harus siap hand sanitizer ya. Iya. Ya, kita Nah, belum berjalan lagi setelah pandemi ini ya. Iya. Situasinya pasti berubah ya. Nazaret Village ini satu Nazaret tempat Village. yang ada di Nazaret di mana mereka mau kasih gambaran ke kita bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Yesus. Jadi mereka pakai pakaian zaman itu, kemudian membuat makanan zaman itu, ya, dan kita juga bisa lihat rumah-rumah zaman itu seperti apa. Oke. Ya, umumnya kalau kita nggak tinggal lama di daerah utara, kita nggak pernah ke sini ya. Saya udah lama sekali nggak pergi ke tempat ini juga. Nazaret Village, oke. Ya, Nazaret Village. Ya. Oke. Ini saya ingat Nah, nih. ini kita udah di tepi Danau Di Galilea tepi danau. Ya. Iya, ini juga keren banget buat foto nih. Wah, Ini ada gereja Saint Peter Primacy namanya. di dalamnya ada batu karang juga yang bisa buat foto-foto. Lalu di tepi danau juga bisa buat foto-foto juga. Luar biasa. Ya, ini tempat Yesus makan pagi bersama para murid setelah kebangkitan. Ya, jadi sangat monumental juga tempatnya. Batu karang di dalam itu kita masih bisa pegang, kita bisa sambil foto. Ada tertulis di sana Mensa Christi atau meja Kristus ya. Jadi yang belum ke sana harus pergi ke tanah suci ya. Iya. Bukan sekedar mau bikin foto yang bagus, tetapi tadi ibadahnya juga tentunya dapat di dalam perjalanan. Kita juga banyak belajar mengenai Alkitab. Dan nggak ketinggalan juga kalau anak-anak sekarang atau yang sekarang suka foto pasti akan terakomodasi di sana. Ya, betul. Instagramable spots ya. Betul sekali. Yang banyak bikin foto keren-keren. Ya, Sekali ini kita mendayung, udah di Kapernaum nih sekarang. Kapernaum, Ini ya. sampai disebut the town of Jesus ya, karena Yesus boleh dibilang lama tinggal di Kapernaum dan membuat begitu banyak mujizat di tempat ini. Masih bisa foto dengan pilar-pilar yang bagus, sisa dari sinagoga abad ke-4 yang ada di tempat ini. Ya, menarik sekali di Kapernaum. Ya, ini untuk white-nya itu ada di sebelah kiri bawah. Ya. Lalu kalau untuk foto ala Instagram itu biasanya sejajar dia. Biasanya tuh dia dibuat tengah orangnya, lalu background-nya dibuat sejajar. Center lah kita ya. bisa lihat ya buat center ya. Oke. Ini Sungai Yordan yang di Israel ya. Yang tadi juga di Israel, Tadi di yang di Israel, Kasir ya. El Yahud itu sebetulnya tempat asli di mana Yesus dibaptis.
Tetapi Oke. karena lama daerah itu adalah daerah militer, dan peziarah nggak bisa ke sana, karena persis lokasinya berbatasan dengan Yordania ya. Maka kemudian dibuatlah satu tempat di sebelah utara untuk supaya peziarah bisa melakukan upacara pembaptisan di tempat ini. Makanya kemudian mereka bangun tempat ini namanya Yardenit atau Jordan River Baptismal Place ya. Di sini juga keren banget buat foto Ya, di sini sambil keren. Ya. yang dibaptis juga bisa bikin foto yang bagus sekali bagi yang mungkin belum dibaptis, dan juga pemandangannya keren ya karena pohon-pohonnya besar. Ini semua pohon kayu putih nih Bro Heri. Oh, oke. Oke, Ya, pohon pohon kayu kayu putih putih. Jadi tinggi-tinggi, besar-besar. Ini mereka impor pohon kayu putih dari Australia. Jadi orang-orang Yahudi yang pertama kali datang ke Israel ini waktu mereka mulai berimigrasi kembali ke tanah ini, mereka untuk mengeringkan rawa-rawa, mereka bawa pohon kayu putih dari Australia. ya. Oke. Tapi mereka nggak bawa koalanya ya, Bro Heri. Nggak bawa koalanya. Terpindah lagi. Tinggal di Australia. Oke, tadi saya lihat kayaknya kita sudah bergeser ke lokasi yang lain ya. Nah, tadi, ini Oh, dia. ini Ya, keren ini. masih di Keren. utara ya, Sea of Ya. Galilee. Jadi Ya. naik kapal, kalau lagi musim dingin bisa foto burung. Ya, Ya, mereka kalau burung banyak sekali burung-burung yang berterbangan. Kalau Ya. musim-musim dingin ya, mereka Ya. datang. Jangan lupa aja bawa roti ya, supaya Iya. burung-burungnya mau datang mendekat ke kapal kita. Oke. Tapi kalau musim panas nggak ada burungnya. Burung ini bukan burung asli, jadi mereka burung-burung yang berimigrasi ya dari Eropa ke Pendatang Afrika ya. dan sebaliknya ya. Pendatang. Karena lokasi Israel itu seperti jembatan antara Eropa dan Afrika. Jadi Ya. burungnya selalu lewat situ. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di Gunung Hermon ya. Ya. Gunung Hermon ini kalau lagi winter ada salju di sana. Jadi menarik sekali sebenarnya pergi ke Israel karena di satu negara yang tidak terlalu luas ya, itu kira-kira 500 km mungkin panjangnya. Itu kita bisa dapat salju, bisa dapat laut mati, bisa dapat juga padang gurun ya. Iya, lengkap ya. Lengkap. Segala macam iklim dan background kita bisa dapat di satu negara gitu. Paket komplit ya bro ya. Paket komplit. Paket komplit. Full Ya. package. Ini bisa foto juga keren ya sama mobil-mobil salju ini. Jadi karena ini juga daerah militer, jadi ada banyak tentara. Umumnya mereka tidak terlalu sensitif buat kita foto-foto ya. Jadi nggak sampailah saya selama ini pernah ditegur atau apa karena saya cukup banyak foto begitu. Tidak masalah. Dan umumnya mereka ramah ya kalau kita mau foto bareng juga. Walaupun nggak semua begitu. Nah, ini kita udah sampai di Banias nih, masih di daerah utara. Kalau kita pergi ke Gunung Hermon, kita juga biasanya mampir ke Banias ini. Ini dulu satu tempat yang ramai sekali waktu zaman Yesus. Ya, di sini adalah boleh dikatakan mata airnya Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itu kan mendapat airnya dari mata air yang keluar dari salju-salju yang mencair di Gunung Hermon. Jadi sekarang kita kurang lebih ada di kakinya Gunung Hermon. Dan di sini dulu waktu zaman Yesus ada kuil besar namanya kuil Dewa Pan. Karena itu makanya namanya kotanya Banias. Dan keren banget buat bikin foto. Keren banget, ya. Ya, ini sambil jalan juga dari Hermon dekatan, ya. Kita bisa foto-foto tanknya Israel nih di 7 Brigade Tank Monument ini. Ya, kalau yang di kiri atas itu tanknya Israel terkenal sekali namanya Merkava. Ya. Jadi bagi yang senang military, banyak saya kira ya, kalau saya pergi itu selalu bapak-bapak senang kalau foto sama tank. Foto, ya. Ya, jadi bisa bikin foto yang keren, bisa naik ke atasnya, nggak ada yang larang di sini. Sangat instagramable, pasti. Pastinya ini ya. Pasti, Oke. Ya. Wah, ini kita udah lompat ke Jordania ini. Ke Yordan ya. nih kita nih. Negara ya. Ya, ini Gunung Nebo. Negara. Oke, kita udah di Mount Nebo ya tadi. Kita sudah di Jordan, ini tempat Musa melihat tanah perjanjian, tetapi tidak diizinkan Tuhan masuk ya. Ini juga sangat bagus buat foto karena kita bisa foto dari tempat ini ke arah Israel dari Jordania, juga ke arah Laut Mati, dan ada gereja yang juga bagus sekali di tempat ini. Ya, gereja di Gunung Nebo, memorial untuk Nabi Musa. Ya, ini di Aman ada Roman Amphitheater. Jadi umumnya sekarang kami kalau bersama dengan grup nggak bisa ke sini ya. Tetapi kalau pergi sendiri, tentunya ini satu
amphitheater yang ada di Kota Aman. Kota Aman sendiri dulu namanya Philadelphia waktu zaman Romawi. Oh, Karena itu tempat. banyak sekali bangunan-bangunan yang juga bersejarah peninggalan zaman Romawi. Ya, pasti keren banget buat foto ya. Ya. Philadelphia. Oke. Philadelphia, ya. Oke, ini Ini di salah Aman satu juga juga ya masih di Aman, ini Temple of Hercules. Ya, kalau datang ke sini langsung asosiasinya kita ingatnya di Yunani gitu ya. Iya, Nggak usah benar. pergi jauh-jauh ke Yunani, di Aman juga kalau mau foto dengan pilar-pilar ini masih bisa dapat di Temple of Hercules ini. Oke. Masih di Kota Aman lokasinya. Ya. Memang biasanya hanya 1 malam sih ya kalau di Aman ya, Bro Michael ya. Umumnya Kalau sekarang jalan-jalan malah kita fokusnya ke Petra ya bro ya. ke Petra. Jadi Oke. kita nggak fokus di Kota Aman. Ya. Ya ini Temple of Hercules masih ya dari berbagai sisi, menarik sekali. Ya ini Geras, ini lokasinya ada di sebelah utara Kota Aman. Geras ini salah satu peninggalan kota Romawi yang paling terpelihara sebetulnya sampai hari ini. Ya, Oke. jadi kami juga jarang ke sana. Saya mungkin seumur-umur datang baru sekali datang ke kota Geras ya. Tapi masih bisa lihat ada Cardo atau jalan yang masih bagus sekali, peninggalan dari kota Romawi yang ada di tempat ini. Ya, jadi kalau di zaman Romawi itu ada biasa disebut 10 kota yang besar atau Dekapolis pada masa itu. 9 itu ada di Jordan, bro. Ya, 1 ada 9 di Israel. diantaranya. Ya, Oke. makanya Jordan sebenarnya juga untuk dikunjungi banyak sekali tempat ya. Bapak Ibu mungkin yang satu waktu Tuhan berkenan boleh tur khusus di Jordan, juga banyak sekali tempat yang berhubungan dengan kekristenan di sana. Oke. Ya, ini Dari Geras ya. Geras ya. Ya. Nah, sekarang kita udah ke kota paling selatan dari Jordan, namanya kota Aqaba. Ini kota yang ada di tepi Laut Merah. Ya, jadi pemandangannya juga indah di tempat ini. Ya, pantainya juga bagus. Biasa kita bermalam di resort yang ada di tepi pantai, jadi bisa foto-foto seperti ini. Ya. Ini foto yang saya ambil pagi-pagi waktu itu ya. Nah, ini Petra yang memang Ya, sekarang lebih kita sudah fokusnya ke di sini Petra ya. nih. Betul. Lebih banyak Sekarang yang di kita sini. lebih banyak fokus di sini. Jadi memang ini sih udah nggak usah ditanya lagi kalau bikin foto. Kayaknya kalau saya jalan sama grup di tempat ini setiap 10 meter berhenti deh. Setiap sudut Ya, bagus untuk setiap difoto sudut. ya. Betul betul. Ya, jadi banyak sekali. Tuh, Ian aja bisa bikin Nah. banyak foto ya. Ya, ya. Yang hobi selfie dan Instagram di sini udah sangat-sangat mungkin terpuaskan. Iya. Mikrofon Bro Ian masih ini ya, termute apa? Oh, Oke, ya. sorry. Oh, Ya. ya. Oke. Ya, ini lokasi favorit saya juga ini. Oke. Nah, ini pasti at least kita nggak bisa sih ngambil foto yang di atas Petra ini ya. Karena yang pertama juga banyak joki di sana. Dan juga waktu juga. Kalau sudah gelap untuk pulang agak sulit. Jadi paling nggak di perjalanan-perjalanan ini keren. Ini yang foto kanan atas ini saya sempat naik ke atas batu yang cukup tinggi. Lalu terakhir saya ke sana udah ditulisin nggak boleh naik lagi. Tidak boleh lagi ambil foto di situ. Oke. Ya, bagus ya itu ya. Ya, ini di atas. Agak naik ke atas. Kalau lokasi yang tadi ada yang digambarkan yang dari atas fotonya memang bagus sekali foto ke arah Treasury ya. Kan ini Iya, salah bagus satu sekali. monumen yang paling terkenal. Tapi ini Ini memang kalau bahaya sekali. Ini sebenarnya nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Tapi ya ini nggak boleh. Ini kadang-kadang kalau ada orang Bedouin yang nawarin ya ngajak ya kita ke betul itu atas. banyak jokinya di sana. Tapi Joki, betul. sebaiknya tidak perlu sih karena juga Bahaya, kita ya. perjalanan kita masih pulang ke negara masih jauh ya. Ya. Ya kemungkinan resiko yang terjadi sangat tinggi kalau foto di atas sana. Banyak tangga di sana. Paling nggak kita bisa ambil yang sebelah kiri ini ini saya ambil foto lokasi favorit juga yang kita bisa ambil ada batunya dan juga kelihatan Petranya sebelah kiri gitu. Ya. Ya itu agak naik sedikit doang, naik sedikit saja. Oke. Nah, dari ini di sebelah mana ini? Ad Deir. Ya, ini kita jarang-jarang pergi ya. Tapi ini ada satu monumen Ya. yang mirip dengan Treasury yang tadi. Tapi lokasinya masih 3 jam kurang lebih jalan kaki. Jadi jauh ya. Jalan kaki ya. Kalau turis Eropa mungkin ke sini, tapi turis Indonesia umumnya sampai di Treasury saja, terus foto-foto, terus kita pulang ya. Lagi. Ya. Kalau obelisk tomb ini juga
terlalu Ah, jauh ini mungkin ya. enggak, ini tidak jauh. Ini kita Oh. lewati waktu kita on the way ke Ya, ini arah nggak jauh dari pintu masuk. ya dari pintu masuk Dari pintu gitu. masuk ada di sebelah kiri. Ya. Oke, oke. Ini keren buat foto nih, keren. Ini Keren background buat foto keren. Itu ya, ambil angle-nya di center, itu keren. Ya. Oke, Obliston. Nah, kalau Wadi Rum. Nah, Wadi Rum ini masih ke selatan lagi, lokasinya dekat Akaba yang tadi ya. Jadi ini keren banget tempatnya ya. Ini padang gurun yang ada di Jordan dan kita bisa safari juga di tempat ini. Ya, kayak di Dubai ya. Ya, Betul, kayak di Dubai betul. ada Dengan jeep ya. jeepnya. Dengan jeep. Ya, tetapi bebatuannya lebih masif dan lebih grander di tempat ini ya. Keren, keren. Oke, oke. Baik, kelihatannya ini tadi Udah adalah masuk bagian ke- akhir dan kita mulai masuk ke kuliner nih. Ke lapar-lapar. Ya, Oke. Ini sambil saya Ya, kangen ini- sekali nih kuliner nih. ini makanan-makanan di Timur Tengah ini enak-enak sekali memang. Ya, ini restoran di Bethlehem terkenal sekali. Dia jual grill meat ya. Jadi Abu Rami ini terkenal sekali di Abu Rami Bethlehem. restoran. Ya, Oke. tapi biasanya kalau kita pergi sendiri lah ya ke sini ya. Kalau bersama dengan grup karena Jordan. Sorry. kecil sekali juga lokasinya. Di Ya, ini roti pita yang di tengah, kemudian ini ikan petrus. Kalau ini sebelah kanan ini lamb chop ya. Wah, Wah, ini enak luar sekali. biasa. Ya, Kalau untuk- daging yang ada di sini. Menu-menu lem itu di sana nomor 1 lah. Karena lemnya bagus sekali ya. Kualitasnya. Ini salad-salad yang biasa kita makan sebelum kita masuk ke menu utama ya. Jadi mereka buat dari tomat, mereka buat dari terong. Banyak sekali mereka menggunakan terong untuk makanan mereka, baik di grill maupun mereka buat salad seperti ini. Kemudian Jadi- tuna Atau cocolan ya. ya, Cocok. buat cocolan lah Ini- istilahnya. Ini semacam side dish kalau kita ke restoran Korea dikeluarkan dulu. Oh iya, betul, Oh, betul. Seperti itu ya? Betul, Mirip-mirip betul. Wajib seperti itu. ya? Ya. Wajib ini. Kalau yang Roti di dan juga sebelah di- kanan ini juga sangat khas ya, namanya hummus. Hummus. Ini dibuat dari chickpeas. Ya, ini juga enak sekali dimakan dengan roti. Kemudian ada satu jenis lagi yang juga mirip namanya tahina atau tahini ya. Itu dibuat dari wijen, dari wijen. Oke. Nah, ini Banyak menu-menu biasa cocolan juga ya. Wah, ya, macam-macam. Kalau ini saya waktu itu udah dapatnya di Jordan ini. Ini juga enak sekali ya, mereka lamb mansaf ini. Jadi dari domba. domba ya mereka masak terus ya dengan nasi yang spesial seperti itu. Nasinya nasi itu ya, nasi Timur Tengah ya. Ya, dimasaknya biasanya dengan bumbu ya. Ini grilled chicken. Ini restoran yang ada di Petra nih. Saya ambil terakhir fotonya. Ah. Oke. Kalau di Jakarta terkenalnya nasi kebuli. Nasi kebuli. Ya, kalau di sana makluba chicken. Ada chicken yang sebelah kanan itu bisa dari campuran bisa daging domba, bisa juga daging ayam ya. Tapi saya lebih suka daging domba memang. Yang sebelah kiri ya. Dan ini terlihat ketika sedang disiapkan peserta tur ikut Betul. menyaksikan, Betul. ya, melihat ya. Ya, Oke. betul. Kita bisa bilang juga upside down ya. Jadi begitu mereka masak lalu mereka terbalikan seperti itu. Ya, Makluba itu ya artinya itu bro, terbalik gitu ya. terbalik. Iya, makluba. Ada ritualnya ini ya di balik. Oke. Ya. Nah, ini Ini Nah, makanan ini- terkenal ya, swarma. Ya, saya kalau ke Nazaret nyari ini nih. Oke. Ada lokasi tertentu yang Bro Ian selalu lokasi yang sama atau di banyak lokasi semua shawarma enak? Oh, enggak juga, enggak semua ya. Kalau menurut saya di Nazaret ya yang paling bestnya ya. Di Kalau menurut Nazaret- saya, tapi nggak tahu kalau untuk Michael gimana. di Nazaret tapi di toko tertentu gitu mungkin. Rata-rata sih, rata-rata sekarang mereka campuran antara lem sama ayam rata-rata ya. Tapi toko tertentu yang bisa untuk lem doang gitu, untuk domba saja, daging domba. Oke. Nama restorannya masih ingat mungkin, Bro? Banyak sih, banyak di Banyak, di sekitaran arah ke gereja Kabar Gembira itu Kabar banyak. Gembira. Oke. Ya. Nah, dari Ya, shawarma, shawarma ya. bisa ketemu di mana-mana sih bro. Iya, bisa ketemu di mana. Dan rata-rata memang karena daging domba mereka enak ya. Jadi kita nggak bisa temuin di Jakarta sih.
Kalau di Jakarta namanya kebab spesialnya. ya, padahal kebab kalau di sana tuh beda loh. Kebab Iya, iya, kalau iya. kebab di sana tuh lebih ke daging gitu. Ini Nah, ini. kenapa saya lapar ya? Hmm, Iya. ini kesukaan saya ini, falafel ini. Falafel, oke. Iya, falafel ini kesukaan saya ini. Ini Ini kalau unik, di Indonesia perkedel nih, perkedel. perkedel. Dari sayur-sayuran, ya, Iya, betul. digoreng. Wah, enak sekali. Ditambah sama humus. Wow. Oke. Ya, Itu itu yang bukan sebelah mayones kiri ya. ya. Hmm. Ya, ini shakshuka ya. Ini dari telur, tomat mereka bikin. Ya, ini makanan-makanan khas mereka lah ya. Tetapi intinya mereka banyak makan grill sebetulnya. Oke. Banyak makan grill. Kemudian juga roti pita ya, yang tadi itu juga salah satu yang selalu ada waktu kita makan. Ya. Setelah itu ya salad-saladnya mereka. Ya, yang paling utama itu pasti ada minyak zaitun, kemudian dressing sebagai dressingnya ya. Kemudian ada Humus, hummus ya. yang ada di gambar ini enak sekali kalau kita Hummus. makan pakai roti. Ya. Ya. Makan pakai roti. Nah, banyak makanan yang luar biasa di sana. Ya, intinya kalau untuk pergi ke negara lain itu jangan pernah takut mencoba ya makanan baru. Ya, Ini rugi tahini ya, kalau nggak nyoba. yang dari minyak wijen, dari biji wijen mereka buat ya, mereka tumbuk, mereka bikin tahini. Ini biasanya juga kita makannya campur dengan humus. Dengan humus. Jadi oke. memang wah itu enak sekali lah pokoknya. Saya kalau ke sana pasti senang sekali ya bisa coba makanan macam-macam gitu. Dan memang sangat disarankan karena saya pernah ketemu misalnya ada orang yang ketika jalan-jalan bawaannya mau cari makanan yang udah biasa dimakan gitu ya, makanan rumah, tapi sebetulnya ini adalah kesempatan ya untuk mencicipi yang dari lokal sehingga kita bisa tidak hanya melihat pemandangannya tapi juga mencicipi makanan khasnya. Iya, betul. Saladnya, waduh sangat mengundang ini saladnya. Ya, ini ada pertanyaan di YouTube ini ada pakai nasi nggak makannya kalau di sana ya. Kalau di restoran Chinese food ada tentunya kita sediakan nasi juga ya. Oke. Ada kalau Chinese food. Tapi rata-rata nasinya memang nasi ala Timur Tengah yang panjang-panjang. Oke. Kecuali Ya di ini restoran kenafe Asia. ya. Ini udah Kanafe. ya dessert ya. Ini enak sekali Enak mereka buat sekali. dari susu kambing ini. Oh, oke. Iya. Ya, enak. terakhir saya makan di Jericho ini. Ya ini Kanafe atasnya ini ya. ada gula ya, ada gula, terus ada kacang pistasionya. Ini sebagai makanan penutup nih, ya luar biasa enak lah menurut saya. Luar biasa enak. Boleh dicoba. Manis. Manis ya, manis. Sangat manis. Iya, mereka itu suka sekali dessert yang sangat manis. Kalau buat saya pribadi, kadang terlalu manis gitu ya. Tetapi ya itu kebudayaan mereka lah. Mereka sukanya begitu. Suka yang manis-manis. Oke. Nah, dari Kanafe, oh ini yang tadi Bro Michael bilang grill itu ya. Ya, bagian-bagian sapi. Kemudian mereka juga otak mereka grill, otak sapi. Enak juga. Terus yang rasanya sangat luar biasa enak tuh sebenarnya goose liver. Goose liver, ya. Goose liver, ya. Goose liver, ya. Ah, ini dia ya, grill goose liver. Ya. Ini makanan mahal ini. Makanan mahal, ya. Ini hati angsa ya, hati angsa. Ya. Sangat berlemak gitu ya. Kalau bisa buat private tour sendiri dengan keluarga bisa makan semua ini. Luar biasa. Terserah mau makan bebas, mau makan apa saja. Kalau sama grup kita banyak makan di hotel soalnya, Bro. Ya, kita banyak makan di hotel, banyak Chinese food juga kan. Kita menyesuaikan, menyesuaikan. Ya. Nasi butuh sekali. Nah, ini sesuatu yang memang mesti dicoba ya. Namanya St. Peter Fish ini mungkin ada sedikit uraian, Bro Michael atau Bro Ian terkait. Ya, biasanya kita selalu makan waktu kita di utara, di sekitar Danau Galilea ya. Jadi ikannya sebetulnya mirip dengan ikan nila mungkin ya. Tetapi kita biasa makan dengan kentang, kadang juga bisa dikasih nasi, dan memang enak sekali. Ya, ikannya enak sekali, biasa digoreng saja. Kemudian tinggal dikasih jeruk sama lemon ya, jeruk lemon. Ya, bisa lemon. Ya. Pengganti cuka juga kan ya. Enak sekali.
Dan satu orang biasanya dikasih satu ikan, jadi Satu ikan, satu kenyang. orang satu ikan. Wow, ya. Satu full, ya, ya. Kalau kita di Indonesia jarang ya makan satu orang satu ikan kan. Satu Biasa ikan kita satu sharing keluarga sekeluarga. biasanya. Ya, ya. Nah, dari sini Ini sebelum biasanya ini disediakan kalau di sana khasnya ini dengan yang tadi ya, humus dan segala macam cocolannya. Jadi sebelum kita makan makanan berat, appetizer-nya kita bisa pakai ini gitu. Kadang-kadang kita bisa buka juga rotinya, lalu kita isi dengan sayur-sayuran. Lalu dikasih cocolannya itu humus dan segala macamnya baru kita makan. Itu enak juga. Banyak cara untuk menikmati. Ya. Ini jenis roti yang lain nih ya, drus bread. Betul. Ya. Jadi drus ini salah satu boleh dibilang sih kelompok yang spesial juga yang ada di Israel ya. Mereka ini sebutannya sebenarnya untuk agama mereka, agama Drus ya. Mereka ini suka buat roti ini. Jadi mereka seperti pakai balik loyang, penggorengan yang terbalik gitu. Ya. Ya, terus mereka bikin rotinya di sana. Kayak roti selimut. Itu. Ya. Enak. Biasanya kita bisa isi dengan Nutella. Wah, itu juga enak sekali. Ya, atau mereka punya keju juga namanya labane ya. Keju, karena saya nggak suka keju, jadi saya nggak pernah coba tuh. Tapi enak juga katanya. Saya suka makan yang pakai Nutella aja. Ya, ini kayak martabak jadinya pakai Nutella ya. pancake. Kayak roti prata kali ya. Ya mirip-mirip bro, mirip-mirip sedikit ya. Ini juga makanan orang Druze, ini vegetarian ya. Biasa mereka isi nasi, dibungkus daun anggur, pohon anggur, lalu dicocol. Makan, ya. Ya, dia mereka banyak pakai minyak zaitun juga ya, dengan campuran-campuran lalu dengan minyak zaitun, ya betul. Terlihat minyak zaitunnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau ke Israel, ya harus atur perjalanannya supaya bisa nyoba makanan yang nggak biasa, ya, yang nggak biasa. Kalau kita bersama grup biasanya udah ada template-nya ya, kita makan di mana. Iya, betul. Kadang-kadang mau dikasih menu kofta sama menu ayam goreng, ayam bakar, pasti kita lebih milihnya ayam bakar karena semua bisa makan gitu. Kalau ini apa nih Bro Michael? Ya, ini saya malah belum pernah makan nih, Bro. Ini manis-manisan juga sepertinya ya. Ya, ini saya kira ini dessert ya. Dessert ya, karena ada mentega juga. Intinya mereka suka manis-manis lah di sana. Iya. Makannya. Oke, rupanya dessert ini adalah merupakan bagian akhir dari pembahasan tentang kuliner dan kita 6 menit menjelang 2 jam kita bersama-sama membahas. Gak berasa ya? Gak berasa ya, hampir 2 jam. Udah ngebut-ngebut. Udah ngebut loh padahal. Masih lewat juga jamnya. Tapi luar biasa, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih terus bertahan bersama-sama dengan kita. Nah, ini sekarang ditampilkan kalau misalnya contoh jalan-jalan, ada contoh itinerary seperti ini. Mungkin Bro Michael bisa mengulasnya nih, silakan. Iya, ini saya kira rute perjalanan yang biasa kita buat ya, mulai dari Mesir, kota Kairo, kemudian ke Gunung Sinai di perjalanan kita di Mesir, kemudian ke Nuweiba, ya kadang-kadang kita ke Syam El Sheikh, kemudian kita juga ke Laut Mati, di Yerusalem kita biasa tinggal 3 malam. Tadi melihat tempat-tempat yang ada di foto. Kemudian ke kota Tiberias 2 malam ya, sebelum kemudian kita ke Petra, dan pulang dari Petra kita mampir ke Gunung Nebo, setelah itu kita kembali ke Jakarta. Kadang-kadang kita juga suka mampir di Dubai ya, tergantung dari penerbangan yang kita gunakan. Ya, kurang lebih seperti itu gambaran perjalanannya. Kalau dengan Emirates, kita lihat yang di sini ada 2 malam di Dubai malah ya. Iya, ini biasanya dengan Emirates atau dengan Etihad. Kalau dengan Etihad kita pasti dari Abu Dhabi lalu naik bus sebentar ke kota Dubai. Ya, bisa ya juga. Bisa ada alternatif lainnya. Oke, baik. Contoh itinerary juga sudah ada. Ini dengan pola 14 hari ya. Nah, baik. Mungkin apakah ada pertanyaan yang sempat terbaca oleh Bro Ian, sambil saya cek juga apakah ada yang tim yang menyampaikan pertanyaan. Ya, kebetulan ada tim juga dari Stella Quarta yang bisa menjawab di kolom komentar ya dari tadi. Jadi sudah terjawab juga ya? Ya sudah terjawab, tapi ada satu lagi. Tanya Pak Michael katanya. Ikan Petrus
kami belum melihat tempat mereka membudidayakan ikan petrus. Ada di mana saja katanya. Ikan petrus. Budidaya ikan petrus. Rasanya Ya, saya sendiri belum pernah lihat tempat budidayanya, tetapi sepertinya dengan begitu banyak konsumsi ya dari turis yang datang, itu mereka pasti punya budidaya, tidak mungkin ikan yang ditangkap secara alami gitu. Tetapi pasti ada, tapi saya belum pernah melihat atau diajak ke tempat budidaya ikan petrus. Jadi betul. saya belum bisa jawab tuh ada di mana ya. Nanti saya mesti tanya dulu. Ya. Ada lagi, masa pandemik seperti ini apa Holyland masih bisa jalan? Ya, ada lagi. Ya, belum bisa ya. Belum bisa ya. Masih menunggu saja ya. ya. Israel juga masih close border terhadap negara lain. Ya. Kita berdoalah supaya bulan Maret, kalau menurut teman-teman yang di sana, mereka sudah akan vaksin sejak Januari depan ya. Dan mestinya bulan Maret sudah bisa lebih normal gitu situasinya. Ya, kita berdoa supaya segera beres pandeminya. Amin. Amin. Wah, semoga baik. bisa jalan lagi dan bisa kuliner foto-foto lagi. Nah, iya. Wah, kalau saya melihat tadi ternyata di kolom chat sebagian juga sudah dijawab langsung oleh tim di Stella Quarta maupun di Kongko Wisata juga ya. Kongko Wisata ya. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa kok dilakukan di YouTube-nya. Nah, nanti atau mungkin menghubungi langsung ya, Baik, dengan ini ada yang dari Pak Paul Harjono nih. Ya, apa kabar Pak Heri Marhono? Ingat nggak dulu pernah beberapa kali diantar Pak Heri katanya. Wah. Ya, pasti Bapak Ibu pernah ada yang diantar Pak Heri ya, karena sudah malang melintang sekian puluh tahun di dunia pariwisata. Waktu saya tanya papa saya, pas saya diajak live ini sama siapa? Sama Pak Heri Marhono. Wah, itu sih di atas papa ya katanya. TL seleb gitu loh. Senior. Pak Paul, terima kasih. Kita pas kapan tuh ya jalan-jalan ya? Nanti saya lihat di file saya nih. Saya biasanya membuat catatan nih. Tapi nanti kalau di chat mungkin pas kapan kita jalan, mungkin waktu itu apakah ke Israel juga ya? Nanti saya cek ya. Tapi salam nih. Salam sehat untuk Pak Paul sekeluarga. Waduh, terima kasih masih ingat ya. Baik. Nah, ya ini sepertinya ada Pak Pendeta Honi juga nih ya dari GBM Menora Manado nih. Ya, ayo Mike ke sana. Iya, mari Pak kalau sudah pandemi selesai. Amin. Iya, amin. Segera bisa kembali lagi ya. Kembali lagi ke tanah suci. Ke Israel, Yordan dan ke Kairo. Oke. Mungkin ya kita terima kasih juga ya karena selama pandemi ini walaupun kita belum secara realita bisa datang ke tempatnya, tetapi kita udah diajak terus sejak 2 bulan lalu untuk bisa datang secara virtual tuh Bro Heri. Ya, betul. Ya, kami di Stella Quarta sejak 2 bulan yang lalu ajak kemana-mana udah tuh. Luar biasa. Dan juga ya dengan Kongko Wisata ini ya, terima kasih untuk semua teman-teman di industri pariwisata yang inisiatif untuk doing something pasti ya selama pandemi ini dan kita semua bisa diberkati lah ya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa karena Holyland jarang ada yang ambil tema dari sisi lain ya, dari tempat-tempat spot foto dan juga dari segi makanan-makanan di sana. Wah, ini luar biasa. Kita ucapkan terima kasih untuk guest speaker kita hari ini Bro HM, yaitu Bro Michael Koswara dan Bro Ian ya. Kita terima kasih. Untuk kedua narasumber kita, Bro mungkin dan Bro termuda Ian. ini. Terima kasih. Leader termuda tapi sudah diajak buat jadi bintang tamu atau guest star ada jadi tamu di sini, luar biasa juga. sempat agak jomplang kayaknya ya. Ini Bro Ian justru memperkaya ya Bro Michael ya. Betul. Dari sisi foto luar biasa ya. Yang lain. Kalau saya ngelihat IG-nya Bro Ian, saya cuma bengong-bengong aja, bikin fotonya keren-keren amat gitu ya. Itu dari sisi anak mudanya ya Bro ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita, Bro Michael dan Bro Ian. Dan kami mengingatkan sekali lagi, bagi yang belum subscribe untuk kedua YouTube channel, baik YouTube channel Stella Quarta Official maupun Kongko Wisata,
kami undang untuk berkenan subscribe kedua YouTube channel ini dan juga follow semua sosial media dari Stella Kuarta Wisata dan Kongko Wisata. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dalam acara kita pada malam hari ini. Sehat-sehat semuanya dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.